Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Putri Amelia Hasanah dari kelompok 1 PMTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisa Fataya Indonesia dari kelompok 1 PMTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zarkasim Hasani dari kelompok 1 PNTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hidayah Syafika dari kelompok 1 PMTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Aini dari kelompok 1 PMTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dari kelompok 1 PMTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Di sini saya Nita Putri Amelia Hasanah akan mengawali presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 PMTB. Kami akan mempresentasikan tentang penerapan media pembelajaran di SMP Iskandar Said, Surabaya. Ini adalah anggota kelompok kami yang sudah diperkenalkan di awal video. Selanjutnya yaitu bahan kajian. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus dan pemilihan sekolah. Dapat kita lihat di sini bahwa studi kasus yang akan kami bahas yaitu kurangnya penerapan media pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak guru yang belum mampu, bahkan belum bisa untuk membuat dan mengaplikasikan media pembelajaran berbasis teknologi di dalam proses belajar dan mengajar. Hal tersebut berdampak pada sekolah dan juga kelas yang beliau ajar, sehingga banyak sekolah yang masih belum menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi di dalam proses belajar dan mengajar. Tim kami melakukan penelitian dan juga pengabdian untuk mengenalkan dan mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Untuk selanjutnya yaitu pemilihan sekolah. Kami memilih sekolah di wilayah Surabaya yaitu di SMP Iskandar Said, Surabaya yang berlokasi di Jalan Kendang Sari, Gang Lebar nomor 33, Kendang Sari, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo, Surabaya. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang dan alasan pemilihan sekolah. Di sini terdapat 2 poin yaitu lokasi dan akreditasi. Yang pertama lokasi. Kami memilih lokasi sekolah yang dekat dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di mana kami menimba ilmu. Kenapa kami memilih sekolah yang dekat dengan UINSA? Karena lebih efisien dan juga menghemat waktu dan juga tenaga kami sehingga kami bisa melakukan penelitian dan juga pengabdian secara maksimal. Yang kedua yaitu akreditasi. Kami memilih akreditasi sekolah yang sudah berakreditasi A dan untuk untuk SMP Iskandar Said sendiri sudah berakreditasi A. Mengapa kami memilih akreditasi? Karena akreditasi sebagai bahan tolak ukur kami dalam menilai apakah sekolah itu dapat menerima dengan baik penelitian dan juga pengabdian kami tentang pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Untuk bahan kajian yang berikutnya yaitu pemilihan materi. Yang kedua yaitu pemilihan kelas dan materi. Kami memilih kelas 7 untuk melakukan penelitian dan juga pengabdian di SMP Iskandar Said, Surabaya. Kenapa kami memilih kelas 7? Karena kami ingin mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi atau menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi kepada siswa sejak dini atau kepada kelas yang paling rendah. Kami ingin siswa bisa merasakan bahwa belajar dengan media pembelajaran berbasis teknologi akan mudah untuk memahami materi, kelas menjadi interaktif, dan juga tidak gampang bosan.
Yang kedua yaitu materi rasio. Kenapa kami memilih materi rasio? Karena sesuai dengan RPP Sekolah SMP Iskandar Said yang di bulan Oktober sudah terjadwal sampai kepada materi rasio. Untuk bahan kajian selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang hasil observasi yang telah kelompok kami lakukan. Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan secara langsung ke sekolah SMP Iskandar Said Surabaya ini, sekolah ini itu terletak di lingkungan pasar, yang dimana keadaan sekolah ini itu dapat dikatakan cukup baik. Walaupun kalian tahu sendiri kan, lingkungan pasar itu kan ramai. Namun keadaan ramai ini itu tidak menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Kelasnya ini juga masih tergolong nyaman dalam proses pembelajaran. Sekolah ini juga termasuk salah satu sekolah dari Yayasan Iskandar Said yang terdiri dari beberapa jenjang pendidikan, diantaranya yaitu TK dan SMP. Untuk SMP Iskandar Said ini itu tuh terletak di lantai 2, yang dimana di lantai 1 itu terdapat TK. Akses untuk ke SMP Iskandar Said ini itu melewati tangga yang berada di depan TK. Untuk ruangannya juga sudah tergolong lengkap dan baik, mulai dari ruangan kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang BK, koperasi dan kantin, serta aula yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran maupun acara-acara besar yang membutuhkan ruangan besar seperti maulidan atau acara yang lainnya. Fasilitas di ruangan kelas itu juga sudah cukup memadai menurut kami, mulai dari adanya kipas angin di kelas, kemudian kursi dan meja jika digolongkan itu masih dapat dikatakan bagus atau layak pakai. Kemudian di kelas itu juga sudah terdapat papan tulis yang sudah menggunakan spidol atau papan tulis whiteboard ya kita sebutnya. Kemudian di kelasnya itu juga sudah dilengkapi dengan sound, yang dimana sound ini digunakan untuk memberitahu akan masuknya pembelajaran atau jam istirahat atau jam pulang, jam selesai pembelajaran. Ruangan di kelas ini jika dikategorikan itu sudah termasuk luas. Jika dilihat antara meja satu dengan meja yang lainnya itu sudah renggang. Jika dilihat juga sudah tidak sempit-sempitan. Dalam proses pembelajaran ini itu sangat nyaman menurut kami. Dalam proses pembelajaran juga termasuk baik karena dalam proses pembelajarannya ini guru masih melibatkan siswa dalam proses pembelajarannya. Guru menggunakan media pembelajaran yang cukup mumpuni menurut kami. Namun dalam proses pembelajarannya juga masih jarang menggunakan media yang berbasis teknologi seperti laptop dan LCD karena adanya keterbatasan teknologi dan jaringan. Untuk WiFi pun juga hanya sampai di ruang guru, tidak sampai di kelas. Ketika guru ingin menjelaskan atau mengakses internet ataupun yang lainnya, guru tuh kerap kali masih menggunakan data seluler. Guru masih sering menggunakan benda-benda konkret dalam proses pembelajarannya atau masih bisa digolongkan masih menggunakan metode manual ya. Karena dalam proses pembelajarannya ini masih jarang menggunakan teknologi seperti yang saya katakan di awal tadi. Dalam kegiatan proses belajar mengajarnya juga atau KBM-nya, guru itu sudah sangat baik dalam menjelaskan materi. Guru itu sudah memiliki metode yang memang sudah beliau pilih dari awal sesuai dengan materi yang akan diajarkannya. Nah, untuk lingkungan sekitar sekolahnya ini seperti parkiran itu jika dilihat atau jika diamati itu sudah termasuk bagus dan luas. Di sekolah itu juga sudah ada penjaga sekolah yang menjaga keamanan sekolah. Nah, di parkiran ini itu juga merangkap menjadi lapangan serbaguna yang biasanya digunakan untuk upacara ataupun untuk acara olahraga. Nah, untuk hasil wawancaranya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai wawancara yang telah kelompok kami dapatkan dari sekolah SMP Iskandar Said Surabaya.
Kelompok kami telah mewawancarai salah satu guru matematika yang berada di sekolah tersebut. Nah, dari hasil wawancara tersebut didapatkan bahwasanya yang pertama adalah 80% peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi matematika. Menurut guru tersebut, ini dikarenakan intelektual setiap anak berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah metode yang digunakan adalah mengkondisikan dengan materinya. Contohnya pada materi pecahan. Nah, pada materi ini biasanya menggunakan contoh nyata atau konkret. Biasanya menggunakan seperti kue, kemudian seperti permen, dan lain sebagainya. Nah, untuk kurikulum yang sekarang, guru sebagai fasilitator jadinya berpusat kepada siswa. Siswa lebih banyak untuk berdiskusi. Tetapi di sekolah ini juga tetap menambahi dengan metode ceramah. Nah, metode ceramah tersebut digunakan untuk memperkuat pemahaman dari peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajarannya terkadang masih menggunakan buku saja, kemudian ada yang masih menggunakan atau sudah menggunakan laptop. Nah, tetapi untuk di sekolah ini lebih sering menggunakan buku karena keterbatasan dalam proyektor. Tetapi untuk kelas 9 sudah dikenalkan dengan aplikasi GeoGebra. Kemudian yang keempat adalah peserta didik dilarang untuk membawa HP. Nah, menurut para guru, jenjang SMP ini masih dikatakan sebagai labil. Jadinya dilarang untuk membawa handphone. Kemudian kecuali jika ANPK atau jika diperlukan ketika ANPK. Kemudian yang kelima adalah prasarananya. Untuk prasarananya masih terbatas. Yang ada adalah buku, kemudian papan tulis, spidol, dan juga proyektor. Untuk proyektornya masih terbatas untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian untuk wifi hanya ada di kantor saja. Jadi ketika guru tersebut menjelaskan di kelas menggunakan data seluler milik pribadi. Nah, selain itu kelompok kami juga telah mewawancarai beberapa siswa. Yang lebih spesifik adalah mewawancarai 2 siswa. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan bahwa ternyata matematika itu tidak sulit dan juga tidak menakutkan. Hanya saja ada beberapa materi yang sulit untuk dipahami. Dan juga matematika itu terkadang membosankan. Karena memang mungkin metode yang digunakan juga kurang interaktif. Para siswa di sana berkeinginan untuk pada pelajaran matematika lebih interaktif saja. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai implementasi. Akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi materi pada media pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya materi yang akan diimplementasikan pada media pembelajaran yaitu materi rasio atau perbandingan, di mana materi ini diajarkan pada jenjang SMP kelas 7. Pemilihan materi ini merupakan pilihan dari guru matematika di SMP Iskandar Said Surabaya, di mana pemilihan ini disesuaikan dengan RPP yang sudah dibuat oleh guru matematika di sekolah tersebut sebelumnya. Nah, dalam penggunaan media pembelajaran, dalam kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kesesuaian materi dengan media pembelajaran serta tujuan pembelajarannya.
Ini artinya media pembelajaran yang akan kita buat harus sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan materi pembelajaran. Media pembelajaran yang akan kita buat harus sesuai dengan materi pembelajaran yang akan kita ajarkan di kelas nantinya. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan karakteristik siswa. Karakteristik siswa di sini berarti bahwa media pembelajaran yang akan kita buat harus sesuai dengan jenjang sekolah yang akan kita berikan materi nantinya. Misalnya di sini kita ambil contoh untuk jenjang SMP, kita bisa menggunakan media pembelajaran yang berbasis video animasi seperti kartun dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kondisi sekolah ini berpengaruh dalam pemilihan media pembelajaran yang akan dibuat, seperti ketersediaan fasilitas yang ada di sekolah tersebut untuk menunjang proses belajar mengajar yang menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Maka dari itu, materi rasio atau perbandingan ini kami buat atau kami sajikan dalam bentuk video animasi interaktif yang kami buat melalui aplikasi Scratch. Pemilihan media pembelajaran ini kami sesuaikan dengan kondisi sekolah di SMP Iskandar Said serta peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah tersebut sebelumnya, yakni di mana sekolah tersebut tidak memperbolehkan peserta didiknya untuk membawa gadget atau ponsel selama berada di lingkungan sekolah. Serta pada sekolah tersebut fasilitasnya masih kurang memadai terkait penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Media pembelajaran berbasis video animasi interaktif ini dibuat berdasarkan visualisasi objek-objek dunia nyata yang berkaitan dengan materi rasio atau perbandingan. Nah, dalam animasi yang kami buat ini nantinya akan berisi dua subbab. Yang pertama yaitu berisi materi dasar terkait perbandingan, dan yang kedua yaitu berisi beberapa latihan soal yang masih terkait dalam masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nantinya dalam menu materi ini terdapat pengertian dasar dan rumus perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sedangkan dalam menu latihan soal akan terdapat beberapa soal kontekstual atau soal yang mengacu pada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi rasio atau perbandingan, dan nantinya soal-soal tersebut bisa diselesaikan secara langsung oleh peserta didik saat kegiatan belajar mengajar. Pembuatan media pembelajaran ini bertujuan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi rasio atau perbandingan, menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif serta menyenangkan, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan daya tarik siswa dalam pembelajaran matematika. Media pembelajaran ini dapat menjadi acuan dan saran bagi guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi pada materi selanjutnya. Sekian dari saya, untuk bahan kajian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai flowchart media pembelajaran yang akan digunakan untuk SMP Iskandar Said Surabaya. Nah, di sini kita dimulai dengan tombol mulai yang bisa berbentuk seperti dinosaurus, rumah, atau mobil, dan juga bisa mempunyai bahasa Inggris, yaitu seperti start atau bahasa lainnya. Nah, setelah itu kita mengklik tombol mulai atau start ini. Nah, setelah diklik, kita dihadapkan dengan sebuah page atau halaman materi rasio atau perbandingan. Setelah itu kita mengklik tombol kanan di bawah. Nah, tombol kanan di bawah ini kita akan ditampilkan dengan sebuah materi rasio atau perbandingan. Saya akan menggunakan tombol kanan di bawah ini untuk melanjutkan ke page selanjutnya.
tombol ini bisa berbentuk seperti tombol panah atau tombol merah besar atau tombol lainnya. Nah, setelah kita berada pada page menampilkan materi rasio atau perbandingan, kita akan mengklik lagi di bawah kanan sebuah tombol dan kita akan berpindah ke page atau halaman selanjutnya yang mempunyai isi, pengertian, dan rumus perbandingan senilai. Kita akan mengklik lagi di bawah kanan tombol dan dihadapkan dengan sebuah halaman atau page, pengertian, dan rumus perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini Anda tahu bahwa tadi saya menggunakan tombol kanan di bawah untuk melanjutkan ke page selanjutnya. Nah, di sini ada tombol kiri bawah. Nah, tombol kiri di bawah ini digunakan untuk kembali ke page menampilkan rasio atau perbandingan. Hal ini digunakan untuk mengulang materi rasio atau perbandingan jika dirasa siswa atau Anda masih belum mengerti mengenai materi rasio atau perbandingan ini. Nah, setelah kita berada di menampilkan rasio perbandingan ini, kita akan mengklik tombol kanan di bawah. Kita ke page selanjutnya, yaitu pengertian dan rumus perbandingan selanjutnya, perbandingan senilai. Nah, setelah kita mengklik lagi di bawah kanan, kita akan ke page selanjutnya, yaitu pengertian dan rumus perbandingan berbalik nilai. Nah, karena kita sudah mengklik tombol kiri di bawah, maka kita akan mengklik tombol kanan di bawah. Nah, tombol kanan di bawah ini akan dilanjutkan dengan sebuah latihan soal rasio. Di sini kita akan mengklik lagi di bawah di tombol di bawah kanan dan akan menampilkan soal berupa video animasi interaktif. Video ini kita akan mengklik lagi di bawah dan bisa mengerjakan latihan soal. Nah, latihan soal ini di bawahnya ada sebuah kolom jawaban. Jika jawaban Anda salah, maka salah. Kita akan kembali lagi ke soal selanjutnya dan kita akan ke kolom jawaban lagi supaya membenarkan jawaban Anda. Nah, jika jawaban Anda benar, maka benar, yeay. Kita akan ke soal selanjutnya dan bisa ke page pembahasan. Nah, di page pembahasan ini kita akan membahas ke soal sebelumnya. Setelah kita ke pembahasan ini, ke page pembahasan ini, di bawah kanan ada sebuah tombol yang ke page selanjutnya untuk menyelesaikan permainan ini. Nah, sekian dari saya. Teman saya akan mengambil alih materi selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan flowchart kegiatan belajar mengajar di SMP Iskandar Said Surabaya yang akan dilakukan oleh kelompok 1. Pertama, kita ada kolom mulai. Nah, maksudnya mulai itu kita memasuki ruangan kelas. Setelah kita memasuki ruangan kelas, kita mengucapkan salam seperti Assalamualaikum, selamat pagi. Setelah itu, kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kita membaca doa ini bersama-sama. Setelah itu, setelah melakukan berdoa bersama, kita mengecek kehadiran peserta didik. Setelah mengecek kehadiran peserta didik, jika ada yang tidak hadir, maka kita menanyakan mengapa
siswa tersebut tidak hadir dan memberikannya tugas. Jikalau peserta didik itu hadir, maka kita memberitahu materi yang akan kita pelajari. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu rasio atau perbandingan. Setelah itu kita memberikan pertanyaan pengantar terkait materi tersebut. Kita lihat respon peserta didik. Jika dia tidak paham atau kurang paham, maka kita akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai materi rasio atau perbandingan. Jikalau peserta didik tersebut paham, maka kita akan menarik kesimpulan dari jawaban peserta didik. Setelah itu, kita menampilkan video animasi kita yang sudah kita buat. Dari video animasi yang sudah kita buat tadi, kita lihat respon siswa. Jikalau tidak paham, maka kita menjelaskan materi yang belum paham. Setelah itu, kita tanyakan. Jika sudah paham, maka kita akan mencoba latihan soal menggunakan Scratch. Nah, setelah kita mencoba menggunakan latihan soal ini, kita tunggu beberapa menit untuk siswa mencoba latihan soal yang sudah kita berikan. Setelah itu, kita mengoreksi pengerjaan dari siswa-siswa tersebut. Setelah kita mengoreksi, kita menginput jawaban di Scratch itu tadi, yaitu jika jawabannya benar atau iya, maka jawabannya akan muncul benar. Dan jika jawabannya tidak, maka akan muncul ups, salah. Nah, setelah itu kita akan di akhir video animasi Scratch itu akan ada pembahasan materi dan dibantu oleh tim. Kemudian setelah pembahasan materi oleh tim, maka kita akan meminta tolong kepada siswa-siswi yang ada di kelas untuk pengisian angket penilaian oleh siswa. Dari pengisian angket ini, kita tahu bahwa seberapa layak video animasi kita ditampilkan terhadap sekolah SMP Iskandar Said tersebut, dan kita tahu respon yang atau feedback yang diberikan oleh siswa tersebut terhadap video animasi yang telah kita buat. Setelah itu, pembelajaran selesai. Setelah pembelajaran selesai, kita mengucapkan salam terima kasih karena telah sudah memperhatikan kelompok kita dan bersedia mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan oleh tim kita. Kemudian kita meninggalkan ruang kelas dan pembelajaran selesai, kita keluar kelas. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ini menjadi akhir video, maka saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli nangka di Jakarta. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Demikian presentasi dari kelompok kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.